Percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah suara saya sudah jelas? Sudah masuk, Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah masuk, sudah Ya, oke. baik, Pak Rus, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihan. Baik, saya Syah Maulana di sini yang akan memandu jalannya acara webinar JAS ke-9, yaitu mengenai penilaian arsip berdasarkan nilai guna. Pada kesempatan yang penuh berkah di bulan puasa ini, kami dari PT JAS mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita dipersatukan pada acara webinar JAS pada pagi hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari PT JAS yang merupakan penyedia layanan webinar, konsultasi, dan juga bimbingan teknis, baik mengenai kearsipan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan kami juga sedang membuka pendaftaran bimbingan teknis secara offline di Yogyakarta, yaitu mengenai program reservasi dan restorasi arsip, selanjutnya yaitu pengelolaan arsip elektronik, yang ketiga yaitu penilaian arsip untuk pemusnahan, dan selanjutnya yaitu pengelolaan arsip atau dokumen aset. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat atau kepo terkait dengan bimbingan teknis yang kita adakan, boleh
eh, menghubungi kami lewat sosial media kami atau melalui WhatsApp yang tertera. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir ada Pak Rusidi. Selamat pagi Pak Rus. Pagi, Mas Sehan. Pagi Pak Rus. Posisi di Yogyakarta ya Pak? Iya, di Baik Pak Jogja. Rus. Oke. Semoga sehat selalu ya Pak Rus. Alhamdulillah, Mas Sehan sehat ya. Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Puasa Bapak atau Ibu. Mas? Hah? Puasa. Puasa, Ya, Alhamdulillah. ya. Puasa. Kelihatan kok. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Rusidi, yang mana beliau merupakan arsiparis ahli madya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga beliau merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Dan juga ada beberapa riwayat-riwayat prestasi dari Pak Rusidi, salah satunya yaitu pembuatan buku, yaitu ada pemusnahan arsip pada tahun 2015, lalu juga ada jadwal retensi arsip di tahun 2018, dan juga ada Quo Vadis Kearsipan Indonesia pada tahun 2023. Dan juga Pak Rusidi ini aktif berbagi kebaikan di sosial media, khususnya di channel YouTube-nya, yaitu ada Arsiparis Berbagi, yang mana di situ Pak Rusidi berbagi terkait dengan kearsipan itu seperti apa dan lain sebagainya pun ada di websitenya, yaitu ada pakrus.id. Nah, itu adalah banyaknya prestasi-prestasi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, tidak lama-lama lagi untuk kesempatan, waktu dan tempat atau waktu dan layar kami silahkan ke Pak Rusidi. Oke, terima kasih Mas Sehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, bulan ini bulan puasa, bulan yang suci. Hari ini kita berjumpa untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Ini Alhamdulillah ada senior saya, Pak Rusdi, ada Mas Sulis, Pagi Pak Ros. dari Babel Bangka Belitung, Ya, tambah ganteng Mas. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa peserta pada hari ini. Kita berbagi terkait dengan penilaian ya Bapak Ibu ya. Penilaian arsip berdasarkan nilai guna. Kita santai saja, Bapak Ibu. Mas Sehan, ini aturan mainnya bagaimana, Mas Sehan? Baik Pak Rus, mohon maaf ini belum saya Ya, sampaikan ya. Jadi ya. baik untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh banget untuk raise hand atau melalui chat room di tengah-tengah pemateri sedang menjelaskan materinya. Jadi nanti lebih ke interaktif saja. Begitu Pak Rusidi dan Ya, Ibu Bapak. oke, sepakat, Mas. Senang saya kalau model interaktif begitu ya. Baik Tidak Pak. usah nunggu waktu khusus untuk tanya jawab gitu. Biar apa? Forum ini lebih santai gitu. Baik, Bapak Ibu, Mas Ian, saya bisa minta tolong, Mas. Slide-nya, Mas Ian. Boleh, baik Pak. Langsung halaman terakhir. Oke. Ini ada Mbak Yanti ya. Mbak Yanti, halo Mbak Yanti. Mbak Yanti Listiani. Oke. Ada Pak Rusdi. Ada siapa lagi ini? Ir, Bu Irmayani ya. Bu Irma, dari mana Ibu Irma? Saya dari LAN Makassar, Pak. Makassar ya? Ya, Lembaga Oke. Administrasi Negara. Yes. Ada Bu Eka Santi Fitri. Halo Bu Eka.
Pagi, Pak. Pagi. Dari mana Ibu? Saya dari Bandung, Pak. Bandung ya. Oh, di Bandung ini pagi ya, Bu ya? Pagi. Ini di Jogja sudah hampir jam 12, Bu. Jadi kalau yang puasa beduk sudah waktunya buka ini hampir. Ada Pak Mubarak. Halo Pak Mubarak. Pak Mubarak atau Mubarak ya? Halo Bapak, Pak Mubarak. Ya, halo. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Santai saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau sambil ngopi juga nggak apa-apa. Baik, penilaian arsip berdasarkan nilai guna. Oke. Lanjut Mas. Oke. Bapak Ibu, kita itu punya kewajiban untuk melaksanakan penyusutan. Ya, punya kewajiban melaksanakan penyusutan. Salah satunya adalah pemusnahan arsip. Karena penyusutan itu bisa pemindahan, bisa penyerahan, bisa pemusnahan. Dalam hal ini konteksnya adalah pemusnahan, Bapak Ibu. Syarat arsip boleh dimusnahkan itu ada 6. Kalau di peraturan pemerintah atau di peraturan lainnya itu ada 4. Tetapi di sini kami menulis ada 6. Jadi artinya ada tambahan dari kami berdasarkan pengalaman saya selama ini melakukan penilaian dan itu juga kami tulis di buku yang saya tulis tahun 2015. Syarat arsip boleh dimusnahkan itu yang pertama dinyatakan musnah dalam JRA, Jadwal Retensi Arsip. Jadi di JRA itu Bapak Ibu, di kolom terakhir, di kolom keterangan, itu biasanya ada keterangan permanen atau musnah. Artinya, setelah masa simpan arsip itu habis, maka arsip itu nasib akhirnya bisa permanen, bisa musnah. Itu di JRA, di Jadwal Retensi Arsip. Ini ada dari perusahaan juga, peserta hari ini. Kalau di perusahaan itu lebih istilahnya dokumen. Ya. Kemudian yang kedua, sudah habis masa simpannya. Itu syarat yang kedua. Dinyatakan musnah, kemudian yang kedua, sudah habis masa simpannya. Artinya, masa simpan aktif maupun masa simpan inaktif. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, arsip itu sudah tidak memiliki nilai guna. Ya. Dicatat ya Bapak Ibu yang nomor 3 ini, di garis bawahi, sudah tidak memiliki nilai guna. Jadi yang nomor 3 ini nanti yang akan kita bahas. Yang keempat, tidak ada peraturan perundangan yang melarang. Ini juga di garis bawahi. Tidak berkaitan dengan proses penyelesaian perkara. Ini juga di garis bawahi. Yang keenam, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini juga di garis bawahi. Dari 6 syarat ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, syarat yang pertama dan yang kedua, ini syarat yang kelihatan. Artinya, dapat kita
temukan di JRA. Tetapi syarat yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini tidak kelihatan. Ya. Artinya apa? Harus dibahas, harus dianalisis. Ya. Ini syarat yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sehingga sebelum arsip itu dimusnahkan, harus ada kegiatan yang namanya penilaian. Penilaian itu menganalisis arsip yang sudah habis masa simpannya dan di JRA dinyatakan musnah untuk memastikan apakah arsip tersebut sudah waktunya dimusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul-betul boleh dimusnahkan. Jadi syarat yang nomor 3 sampai nomor 6 itu harus melalui proses penilaian. Kita tidak akan dapat mengetahui arsip itu masih memiliki nilai guna apa tidak kalau tidak melalui proses penilaian, proses analisis. Kita tidak akan tahu apakah ada peraturan perundang-undangan yang melarang arsip itu untuk dimusnahkan apa tidak tanpa ada kegiatan penilaian. Termasuk arsip itu masih berperkara apa tidak, masih digunakan dalam proses penyelesaian masalah apa tidak. Apalagi untuk mengetahui sejauh mana tingkat potensi arsip itu ke depan dibutuhkan kembali apa tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Penilaian itu harus dilakukan ketika kita akan memusnahkan arsip untuk mengetahui arsip yang akan kita musnahkan itu betul-betul sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi persyaratan ya, arsip itu boleh dimusnahkan apabila memenuhi 6 unsur tadi. Dan itu dapat diketahui apabila kita melakukan penilaian. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya untuk slide yang pertama ini. Intinya apa Bapak Ibu? Sebelum kita melaksanakan pemusnahan arsip harus dilakukan penilaian. Dalam rangka untuk mengetahui arsip yang akan kita musnahkan itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Oke. Lanjut Mas Yan. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, penilaian arsip itu bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Ya. Untuk mengetahui arsip itu masih bernilai guna apa tidak, untuk mengetahui arsip itu masih terkait dengan penyelesaian masalah apa tidak, untuk mengetahui arsip itu besok kira-kira dicari lagi apa tidak, dan untuk mengetahui apakah ada aturan yang melarang, ya, aturan yang melarang kita untuk memusnahkan arsip tersebut. Itu bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Jadi penilaian itu betul-betul pekerjaan intelektual yang membutuhkan banyak pertimbangan. Tidak cukup kita hanya berdasarkan peraturan saja ketika kita menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Tetapi juga kearifan, pengalaman, kemudian juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Ya.
apa yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian masa sekarang, dan yang akan datang. Jadi menilai arsip itu, Bapak Ibu, tidak hanya berdasarkan informasi yang tersurat, informasi yang tercantum dalam arsip itu, tetapi juga harus mempertimbangkan yang tersirat. Maksudnya, apa yang ada di balik arsip itu apa? Ada di balik informasi yang terekam dalam arsip. Misalnya begini Bapak Ibu, ini sering kami sampaikan di berbagai kesempatan. Ada satu daerah itu yang melaksanakan kegiatan lomba, namanya hanya lomba gubak sodor, ada semacam permainan anak-anak. Gitu. Kalau kita hanya melihat, oh itu informasi tentang lomba, ya, lomba permainan anak-anak, kita akan mengatakan arsip itu musnah karena hanya masalah lomba, informasinya hanya masalah lomba. Gitu. Tetapi kalau kita mempertimbangkan apa yang tersirat dari lomba tersebut, apa tujuan pemerintah menyelenggarakan lomba tersebut, oh ternyata lomba itu dimaksudkan untuk membangkitkan kembali rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan yang akhir-akhir ini mulai tergerus dengan kemajuan teknologi. Maka arsip itu meskipun hanya sekedar kegiatan lomba, itu tidak boleh dimusnahkan. Karena di dalamnya mengandung informasi yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk membangkitkan kembali rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan. Itu yang tersirat di dalam arsip. Maka Bapak Ibu, teman-teman semua, menilai arsip, menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, itu tidak hanya berdasarkan informasi ya, yang kita baca, yang ada di arsip, tetapi juga yang tersirat. Artinya, ada apa dengan arsip tersebut? Apa yang melatar belakangi arsip tersebut tercipta? Ini menjadi pertimbangan bagi kita sebagai tim penilai. Gitu. Makanya ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini betul-betul pekerjaan intelektual yang menuntut kekritisan kita di dalam menganalisis informasi yang ada di arsip. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, penilaian arsip itu pekerjaan yang penuh resiko, yang beresiko tinggi. Karena apa? Ketika kita salah dalam menentukan nasib akhir arsip, salah dalam menentukan vonis, arsip itu sebetulnya tidak boleh musnah, tetapi kok kita musnahkan, itu akan mengakibatkan kita kehilangan bahan bukti yang tidak tergantikan. Jadi suatu arsip itu kalau sudah terlanjur dimusnahkan, maka tidak bisa tergantikan Bapak Ibu. Karena arsip itu hanya satu. Berbeda dengan buku. Kalau buku itu hilang atau kita hapus, kita bisa beli lagi, bisa fotokopi. Karena buku itu ada di mana-mana. Sedangkan arsip itu tidak seperti itu. Arsip itu hanya satu. Makanya kalau yang satu itu sudah kita musnahkan, ya sudah, tidak dapat tergantikan.
Itu resiko yang pertama. Yang kedua, ketika kita sampai salah dalam menentukan vonis, salah dalam menganalisis, arsip yang mestinya dimusnahkan, kok kita permanenkan, itu akan beresiko pemborosan. Karena lembaga kita mau tidak mau harus menyediakan ruang simpan, menyediakan peralatan, menyediakan sarana kearsipan, menyediakan anggaran, tenaga, dan seterusnya. Itu resiko, Bapak Ibu. Jadi resiko dalam kita melakukan penilaian itu cukup tinggi. Jadi ke kanan resiko, ke kiri tetap resiko. Salah dalam menentukan arsip yang mestinya musnah kok dipermanenkan, Suatu waktu bisa. akan berakibat pada pemborosan. Salah dalam menilai arsip yang mestinya dipermanenkan kok dimusnahkan, kita akan kehilangan bukti yang tidak tergantikan. Tidak, Bapak Ibu ya? Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Atau akan ada yang didiskusikan dulu? Silakan sebelum kita berlanjut. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya? Belum ada? Belum ada kemungkinan, Pak, dari chat Oke, juga. kalau belum ada kita lanjut. Mas Sehan? Halo Mas Sehan? Mari, Pak. Kalau materinya nanti hari ini nggak selesai dilanjut tahun depan boleh ya? Waduh, diusahakan hari ini selesai ya, Pak. Iya, ini bulan puasa kita santai saja ya. Materinya banyak ya Mas. Kalau nggak selesai dilanjutkan tahun depan. Setuju ya Bu Eka Santi Fitri, setuju ya Bu ya? Setuju, Pak. Oke loh, Ibu Eka setuju Mas Sehan. Kalau nggak selesai hari ini kita lanjutkan bulan depan gitu. Yang penting teman-teman Bapak Ibu dapat memahami apa yang kami sampaikan. Oke. Sudah diterima Bu Eka? Saya nanya manggilnya Bu Eka apa Bu Fitri? Ini Ya, Pak. ini Bu Pak Fitri aja dari ya. Baik. Pak Rosidi. Ya Mas. Ini Pak dari Pak Rusdi, ada pertanyaan nih, Pak. Wih, Pak Rudi, senior saya mau tanya apa Pak? Jangan sulit-sulit pertanyaannya ya Pak ya. Baik, Pak Rusdi, gimana Pak? Boleh langsung atau saya bacakan? Ya, minta tolong dibacakan aja Pak. Saya sedang di bengkel soalnya nih. Oke, baik. Ini Pak Rusidi, saya bacakan ya, Pak. Ya. Oke. Apakah hasil penilaian musnah yang telah dilakukan ternyata suatu waktu bisa disalahkan oleh APH dan umpamanya ternyata panitia penilaian memang hilaf di mana umpamanya DPA 2016 daftar DVT pelaksanaan anggota di BPKAD ternyata dimusnahkan padahal di JRA itu permanen. Mohon pencerahannya, Pak. Itu. Oke. Ya namanya manusia ya kilaf ya biasa ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi terkait dengan penilaian ini kita tidak bisa atau tidak boleh macam-macam ya. Terkait dengan penilaian arsip ini kita memang tidak boleh sembrono. Betul, kita nggak boleh sembrono. Saya itu jadi tim penilai sejak tahun 90 akhir. Ya. Jadi kami itu memusnahkan arsip sejak tahun 90 akhir sampai sekarang. Oke. Jadi kegiatan penilaian ini memang kegiatan yang kami tekuni. Ini memang asik ya. Jadi menilai arsip itu asik. Gitu. Tambah kita pinter Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering menilai arsip tambah kita pinter. Karena kita akan tahu banyak tentang berbagai informasi yang ada di lembaga kita. Kita akan tahu banyak berbagai kegiatan, berbagai masalah yang ada di lembaga kita. Jadi penilaian arsip ini memang betul-betul kita harus serius, tidak boleh sembrono.
Maka untuk mengantisipasi itu, Bapak Ibu, nanti di slide kami ada di slide berikutnya. Maka penilaian itu karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Itu tidak boleh dilakukan sendirian, tetapi harus dibentuk tim, ya. Timnya itu lebih banyak, lebih bagus, ya. Timnya itu harus melibatkan berbagai unsur yang tahu menahu tentang seluk-beluk kegiatan yang dilakukan dan tahu menahu tentang keasipan. Sehingga penilaian itu, kesalahan dalam penilaian itu dapat diminimalisir. Ya, dapat diminimalisir. Caranya yaitu tadi, dibentuk tim penilai yang anggotanya kalau bisa dibuat selengkap mungkin. Nah, ini seperti slide ini ya Bapak Ibu ya. Dilakukan oleh tim penilai, kalau di peraturan itu sekurang-kurangnya ketua merangkap anggota, itu pimpinan UK, ya, pimpinan unit kearsipan. Kalau di dinas badan ya sekretaris, itu ketuanya. Kemudian anggotanya dari UP, unit pengolah, yang arsipnya akan kita musnahkan. Yang ketiga harus ada arsip Paris, itu harus ada arsip Paris. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Karena ini amanat di PP 28. Minimal. Gitu. Tetapi saya pastikan kalau anggotanya itu hanya sekretaris, kemudian kepala bidang, tambah arsip Paris, itu pasti penilaiannya tidak akan akurat. Dan saya pastikan Bapak Ibu, saya jamin tidak akan menghasilkan penilaian yang akurat. Kalau anggotanya hanya sekretaris, kepala bidang atau pimpinan unit pengolah, kemudian tambah arsip Paris, itu sangat tidak mencukupi. Itu. Karena apa? Yang tahu menahu tentang seluk-beluk kegiatan itu kan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan itu apa? Dulu ketika masih ada eselon 4, Kasubit atau Kasi itu ya, yang lebih tahu beliau-beliau, bukan kepala bidang. Karena pelaksananya adalah Kasubit atau Kasi. Sekarang ketua tim, ya sebutan sekarang. Kemudian, apalagi kita menilai arsip tentang aset. Itu yang tahu pengurus barang. Yang tahu. Karena yang mengelola aset adalah pengurus barang. Bukan kasubag umum. Oke. Kita akan memusnahkan aset kepegawaian. Yang tahu ya UP. Yang ngurus kepegawaian. Itu. Bukan sekretaris. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, penilaian harus dibentuk tim penilai. Kemudian tim penilai itu minimal ketuanya itu pimpinan UK, kemudian pimpinan unit pengolah dan arsip Paris. Itu minimal. Kurang-kurangnya. Bisa ditambah sebanyak-banyaknya. Itu untuk menghasilkan penilaian yang akurat. Untuk meminimalisir kesalahan. Karena semakin banyak anggota tim, itu akan semakin banyak pertimbangan, semakin banyak saran yang masuk. Itu pengalaman saya loh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah maksimal, ya, kita sudah maksimal, bekerjanya sudah maksimal, ternyata, ya namanya manusia kan bisa khilaf ya. Ternyata arsip yang kita musnahkan itu dicari, tiba-tiba dicari gitu. Ya sudah, nggak masalah. Jadi kalau arsip yang sudah terlanjur kita musnahkan,
kok tiba-tiba dibutuhkan, tiba-tiba dicari oleh pemeriksa, itu nggak masalah. Kita tidak bisa dituntut selama kita dapat menunjukkan 7 macam dokumen bukti pemusnahan itu. Kita sudah melakukan penilaian sesuai dengan prosedur yang benar. Adapun setelah sekian tahun tiba-tiba ada kasus yang melibatkan arsip yang sudah kita musnahkan, yaitu di luar kemampuan kita. Dengan catatan loh Bapak Ibu ya, dengan catatan kita betul-betul sudah bekerja sesuai dengan aturan, sudah bekerja sesuai dengan ketentuan. Itu. Kalau misalnya yang kita musnahkan ternyata menurut JR kok permanen, itu keteledoran kita. Kita patut kita patut harus menerima seandainya dimarahi gitu aja. Ya kan? Itu. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, karena saya pengalaman menilai arsip sekian tahun, kalau kita dalam menganalisis arsip itu betul-betul sesuai dengan ketentuan, kemudian tim penilainya adalah solid, itu, maka kesalahan itu tidak akan terjadi. Ya, kesalahan itu tidak akan terjadi. Biasanya penilaian itu tidak akurat, penilaian itu tidak tepat karena minimnya personil tim. Mestinya kita melibatkan, dia tidak kita libatkan. Gitu. Kita akan menilai, akan memusnahkan arsip tentang pengadaan barang, kok tidak melibatkan pengurus barang, itu resikonya sangat tinggi. Akan menilai arsip tentang aset, kok tidak melibatkan, tidak mengikutkan pengurus barang, resikonya sangat tinggi. Tidak Bapak Ibu ya, Pak Rusdi, mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami, dapat diterima. Jadi kalau memang terjadi seperti yang Pak Rusdi sampaikan, itu sudah di luar kemampuan kita, ya mau apa lagi? Tetapi yang jelas, kalau kita melaksanakannya sudah sesuai dengan ketentuan, kita akan aman-aman saja. Karena kita akan dilindungi 7 macam dokumen. Gitu ya Pak Rusdi ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Semangat ya Pak Rusdi ya. Oke Pak, ya. Baik, Pak Rusidi. Puasanya sampai sore loh Pak. Sampai nanti maghrib, baru boleh minum. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan ya Mas Yayan ya. Baik, boleh dilanjutkan terlebih Jadi dahulu. ini ya Bapak Ibu ya, tim penilai arsip. Susunannya itu, kemudian itu minimal ya, ketuanya pimpinan UK, kemudian anggotanya pimpinan UP, kemudian ada arsiparis. Nah ini yang bawah, maka ditambah pelaksana kegiatan, petugas arsip, pegawai yang terkait, yang mengetahui seluk-beluk arsip yang akan dinilai, maupun seluk-beluk kegiatan yang dilakukan. Kesimpulannya, semakin banyak anggota tim, semakin bagus. Yuk lanjut Mas Yan. Nah, ini Bapak Ibu, tugas tim penilai menentukan vonis. Jadi seperti apa ya? Kalau penilai seperti hakim ya, memutuskan ya. Oke. Jadi memang beresiko Bapak Ibu. Dan bukti kerjanya apa? Notulen rapat tim penilai. Surat pertimbangan. Jadi ini bukti kerja tim penilai. Notulen rapat atau notulen sidang ketika membahas ini boleh musnah apa tidak. Gitu. Kemudian surat pertimbangan, semacam pernyataan bahwa arsip ini setelah kami analisis sudah waktunya untuk dimusnahkan. Kemudian daftar arsip hasil penilaian untuk
usulkan musnah untuk dimintakan persetujuan pemusnahan. Kemudian hasilnya dilaporkan ke pimpinan. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nih kalau suatu saat nanti Bapak Ibu menjadi tim penilai itu buktinya 4 ini. 3, notulen, surat pertimbangan semacam surat pernyataan. Yang ketiga daftar arsip. Jadi dulu ketika arsip Paris itu masih menggunakan angka kredit, ini sebagai bukti untuk memperoleh angka kredit. Sekarang kan bukti kerja. Oke. Lanjut Mas Ian. Nah, nih Bapak Ibu, di sini intinya pelaksanaan penilaian berdasarkan nilai guna arsip. Jadi nilai guna itu apa ya? Nilai arsip, nilai informasi yang terkandung dalam arsip itu. Kemudian berdasarkan kegunaannya, baik bagi pencipta maupun di luar pencipta. Jadi kegunaan arsip itu bagi pencipta maupun di luar organisasi pencipta. Kita punya SE Kepala ANRI nomor 2 tahun 83, Bapak Ibu, itu mengatur tentang nilai guna. Arsip itu mengandung nilai guna primer, ya, dan bisa jadi mengandung nilai guna sekunder. Jadi nilai guna itu ada 2, nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer itu nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan atau kegunaannya bagi pencipta. Nilai guna primer itu ada 4. Ada nilai guna administrasi, ada nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Itu nilai guna primer. Jadi arsip yang kita ciptakan, yang kita miliki, itu pasti mengandung nilai guna primer. Saya ulangi, setiap arsip itu pasti mengandung nilai guna primer. Karena kita menciptakan arsip itu pasti ada tujuannya. Minimal nilai guna administrasi. Jadi setiap arsip itu pasti mengandung nilai guna primer, yaitu nilai guna administrasi. Minimal itu. Karena kita menciptakan arsip itu ada tujuannya. Oke. Ya, direnungkan ya Bapak Ibu ya, direnungkan. Nilai guna primer itu nilai guna yang didasarkan pada kegunaan atau kepentingan pencipta arsip, pemilik arsip itu sendiri. Itu terdiri dari nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Setiap arsip yang kita miliki pasti mengandung nilai guna primer, khususnya nilai guna administrasi. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan atau kepentingan pengguna di luar pencipta. Ya, di luar pencipta. Ada nilai guna kebuktian, informasional, dan intrinsik. Semua arsip pasti mengandung nilai guna primer, yaitu nilai guna administrasi. Tetapi tidak semua arsip mengandung nilai guna sekunder. Saya ulangi, setiap arsip pasti mengandung nilai guna primer, minimal nilai guna administrasi. Tetapi tidak semua arsip mengandung nilai guna sekunder. Nanti akan lebih
jelas di slide yang berikutnya. Oke. Selamat siang Pak Mubarak. Halo Pak Mubarak. Oke. Ini Pak Mubarak sangat serius ya. Pak Mubarak dari mana ya Mas Ian? Halo Mas Ian. Iya, Halo Pak, oke. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Mubarak sangat serius ini. Kalau Mas Yuli santai, Mas Yuli sedang bepergian ya? Mas Yulistinya sedang berpergian ya? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yuk lanjut Mas Ian. Oke, nah ini Bapak Ibu, nilai guna administrasi. Nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pencipta arsip. Oke, nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pencipta arsip. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Setiap arsip itu pasti mengandung nilai guna administrasi, itu pasti. Oke, ya kan jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi semua arsip pasti mengandung nilai guna administrasi. Nah, ini arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada arsip yang sifatnya penunjang. Oke, ya. Seperti pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, itu nilainya lebih rendah ya, dibandingkan arsip yang berkaitan dengan kebijakan lembaga. Nilai guna administrasi ini arsip dianggap selesai ya setelah kegiatan itu dipertanggungjawabkan. Jadi setelah kegiatan itu selesai, kemudian dipertanggungjawabkan, nah itu nilai gunanya selesai, nilai gunanya habis. Gitu. Oke, lanjut. Yuk lanjut Mas Ian. Nah, nilai guna hukum. Arsip yang berkaitan dengan tanggung jawab, kewenangan, yang berisikan bukti-bukti kewajiban dan hak secara hukum, baik bagi pencipta maupun warga negara dan pemerintah. Misalnya, produk-produk hukum, itu. Mulai dari undang-undang, PP, kemudian keputusan kepala dinas, dan seterusnya. Termasuk perjanjian. Itu mengandung nilai guna hukum. Karena itu mengikat. Ya, mengikat lembaga yang bersangkutan, juga mengikat warga negara. Dan nilai guna hukum ini akan berakhir ketika peraturan itu, ya, ketika peraturan itu sudah diganti dengan peraturan yang baru atau masa berlakunya habis. Oke. Misalnya begini Bapak Ibu, kita mengikat perjanjian dengan satu perusahaan, misalnya dengan perusahaan perbankan. Ya. Ketika urusan kita dengan bank itu sudah selesai, maka nilai guna arsip itu juga sudah berakhir. Karena perjanjian sudah selesai. Itu nilai guna hukum. Atau misalnya undang-undang. Kita punya undang-undang kearsipan tahun 71. Sekarang kita undang-undang kearsipan tahun 43.
ya, tahun 2009. Karena sudah keluar undang-undang nomor 43 tahun 2009, maka yang undang-undang kearsipan nomor 7 tahun 71 itu sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa. Masa berlakunya sudah selesai. Oke, itu nilai guna hukum. Atau kalau di instansi kita, di lembaga kita, kadang pimpinan mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan tim. Nah, tim itu berlaku berapa tahun? Nah, setelah tugas tim selesai, masa berlakunya SK sudah selesai, ya sudah. Berarti nilai gunanya berakhir. Tidak Bapak Ibu ya. Nilai guna hukum. Lanjut Mas Sihan. Nah, nilai guna keuangan ini Bapak Ibu. Arsip yang informasinya menggambarkan bagaimana uang diperoleh. Ini Bapak Ibu yang dari dinas atau dari badan pengelola keuangan. Kemudian bagaimana uang itu dibagikan, diawasi, dibelanjakan. Arsip yang bernilai guna keuangan ini bisa berupa rencana anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan, dan seterusnya. Yang lebih terkenal kalau di lembaga kita ya SPJ, ya, laporan keuangan. Nah, nilai guna itu akan berakhir ketika transaksi telah dipertanggungjawabkan. Setelah transaksi dipertanggungjawabkan. Yuk lanjut Mas. Akan ada yang bertanya kayaknya? Oh tidak ya. Oke. Nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip yang mengandung informasi tentang data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau terapan. Nah, ini biasanya teman-teman Bapak Ibu yang di Bapeda ya, di Bapeda. Nah, ini arsip yang harus disimpan termasuk hard copy, net konsep dan seterusnya. Sehingga satu rangkaian lengkap mulai dari konsep sampai akhir. Ya. Dan itu biasanya menjadi arsip permanen. Yuk lanjut. Oke. Ini Bapak Ibu, untuk yang nilai guna primer, sudah saya sampaikan di depan, satu administrasi, hukum, keuangan, ilmiah, dan teknologi. Sekarang nilai guna sekunder. Yang pertama, nilai guna kebuktian. Nah, nilai guna kebuktian ini Bapak Ibu, ini terkait dengan keberadaan organisasi dan prestasi intelektual. Jadi bagaimana pembentukan lembaga, kemudian perubahan nomenklatur lembaga, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan produk-produk hukum yang diciptakan, termasuk prestasi lembaga, bukti kinerja lembaga, itu arsip yang mengandung nilai guna kebuktian. Termasuk inovasi lembaga, gitu. Misalnya kalau di tingkat pusat sekarang kan ada Srikandi. Nah, Srikandi itu kan inovasi. Itu mengandung nilai guna kebuktian. Karena itu prestasi lembaga. Kalau di tempat kami ada namanya sepatu Joliva. Itu semacam aplikasi di bidang perpustakaan. Ada Kinaria. Kinaria itu aplikasi di pengawasan kearsipan. Itu inovasi-inovasi. Itu mengandung nilai guna kebuktian. Itu prestasi lembaga. Dan di tempat Bapak Ibu, sebelum lahir aplikasi Srikandi, biasanya punya aplikasi kearsipan. Ya. Nah, aplikasi yang Bapak Ibu buat, itu masuk kategori inovasi. Itu.
Kemudian kalau di tempat kami membangun diorama. Nah, pembangunan diorama itu masuk inovasi. Gitu. Maka dokumen tentang pembangunan diorama itu statis, tidak boleh musnah. Karena mengandung nilai guna kebuktian, prestasi lembaga. Gitu. Oke, ya itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya gambaran, ya punya gambaran. Oh, kalau seperti itu berarti arsip di lembaga kami yang tidak boleh musnah ini. Gitu. Yuk lanjut Mas Yan. Nilai guna informasional. Ini lebih kepada apa? Kepada kasus, kepada peristiwa. Gitu. Yang gampang saja Bapak Ibu, ada bencana nasional bahkan internasional terkait dengan COVID-19. Maka arsip-arsip tentang COVID itu dinyatakan sebagai arsip statis oleh pusat. Cuman ada yang pink tinggal satu. Maka Ada. di setiap daerah Bapak Ibu, kita diminta untuk menyelamatkan arsip tentang COVID. Jadi arsip tentang COVID itu termasuk arsip yang mengandung nilai guna informasional. Itu ya. Itu kasus, tragedi, peristiwa. Gitu. Kemudian arsip tentang tokoh. Ya, tentang tokoh. Jadi misalnya kalau di tempat kami itu ada seniman, budayawan, ada tokoh, ada pahlawan dan sebagainya. Maka arsip-arsip tentang seniman, hasil karyanya apa saja, itu termasuk statis. Kemudian terjadi satu tempat pemekaran wilayah, ya, itu juga menjadi arsip permanen, arsip statis. Gitu. Gempa bumi dan sebagainya. Itu nilai guna informasional. Yuk lanjut Mas Yan. Nah, bentuk fisik. Nah, ini nilai guna intrinsik. Jadi ini keunikan Bapak Ibu. Jadi nilai guna intrinsik lebih keunikan. Bentuk fisik yang bisa menjadi objek studi. Gitu. Jadi kualitas estetika atau artistik. Jadi arsip-arsip tentang foto, sketsa, peta, gambar, arsitektur itu mengandung nilai guna intrinsik. Kemudian tentang bentuk stempel itu. Warna kertas dan seterusnya. Ini lebih ke arsip-arsip yang lama Bapak Ibu. Di mana itu mencerminkan satu peristiwa yang menunjukkan keaktualan peristiwa dan sebagainya. Itu arsip yang mengandung nilai guna intrinsik, keunikan. Jadi nilai guna sekunder ada 3 macam ya Bapak Ibu ya. Informasional, kebuktian, intrinsik. Informasional itu lebih kepada peristiwa. Ya. Kebuktian lebih kepada kelembagaan, lebih kepada inovasi, prestasi, kinerja lembaga. Gitu. Intrinsik keunikan, ya, keunikan fisik maupun keunikan informasi. Yuk lanjut Mas Yan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, setiap arsip itu pasti memiliki nilai guna primer. Ya, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada nilai guna primer, ada nilai guna sekunder. Ya. Jadi saya pastikan setiap arsip pasti memiliki nilai guna primer, minimal nilai guna administrasi. Tetapi tidak semua arsip memiliki nilai guna sekunder. Arsip yang memiliki nilai guna sekunder
pasti menjadi arsip statis, tidak boleh dimusnahkan sampai kapanpun. Suatu arsip bisa memiliki beberapa nilai guna. Suatu arsip bisa memiliki beberapa nilai guna. Tetapi ada arsip yang hanya memiliki satu nilai guna saja. Misalnya hanya memiliki nilai guna administrasi saja. Itu. Ada yang memiliki nilai guna administrasi dan keuangan. Itu. Tapi ada arsip yang memiliki nilai guna administrasi, keuangan, hukum, ilmiah dan teknologi, kemudian memiliki nilai guna kebuktian. Itu ada arsip seperti itu. Semuanya tergantung informasi yang terekam dalam arsip. Maka dalam menilai arsip berdasarkan nilai guna itu dapat dibantu dengan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Selain terkait dengan kearsipan itu sendiri, juga terkait dengan tugas dan fungsi pencipta maupun peraturan yang mengikat kegiatan yang dilakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang dapat membantu kita untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Yuk, slide berikutnya, Mas. Ya, ada yang bertanya? Mas Yan? Oke, baik Pak. Nah, ditunggu-tunggu nih Pak. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan Pak? Ada Pak, Oke, dari mana ya? dari Babel Pak. Wih, Bangka Belitung. Oh, dari orang ganteng ya. Silakan, Mas. Itu Pak nanya untuk SK panitia itu kan langsung dibuat 1 sampai 10 atau per bidang Pak enaknya Pak? SK Kan ada panitia. panitia Maksudnya penilaian gimana arsip. maksudnya? SK panitia itu kan di kantor kan ada 7 bidang. Oke. Itu dibuat soalnya nanti kan pemusnahan, saya takutnya nanti pemusnahan nanti misalnya tahap 1 cuma 3 bidang, tahap kedua nanti akhir tahun misalnya 3 bidang lagi, jadi kan nggak sama Pak satu semua. Oke. Oke. SK-nya satu semua bidang jadikan satu, nama-namanya jadikan satu satu kolom, atau dibuat kolom sendiri, misalnya bidang A tanda tangan kepala badan, bidang B tanda tangan lagi kepala badan gitu. Oke, oke, oke. Baik. Terima kasih Mas Sulis dari Bangka Belitung. Ya Pak. Oke. Bangka Belitung itu dekatnya Sumatera Selatan ya? Ya, Sumsel Pak. Sumsel ya? Ya, Oke. Berarti ini Mas Sulis dekat dengan Pak Rusdi ya berarti. Pak. Satu bidang Pak. Baik. Begini ya terkait dengan tim ya. Maksudnya tim penilai ya Mas Sulis ya? Ya Pak. Oke. Begini Mas. Misalnya tahun ini ya. Ini misalnya tahun ini. Tahun ini Mas Sulis akan melaksanakan pemusnahan. Kalau akan melaksanakan pemusnahan berarti dibentuk tim penilai arsip atau panitia penilai arsip, silakan. Akan pakai istilah tim apa pakai istilah panitia silakan. Kalau di PP itu istilahnya panitia penilai arsip di PP 28. Tapi kok seperti panitia anu ya, kok istilahnya panitia ya. Tapi silakan saja. Hakikatnya sama. Akan panitia apa? Akan tim. Tapi kalau di PP itu panitia penilai arsip. Oke. Tahun ini akan melaksanakan pemusnahan. Berarti Mas Sulis itu harus mengeluarkan SK, membentuk SK, membuat SK. SK-nya kepala dinas. Ya. Nanti ketuanya sekretaris, ketua merangkap anggota. Kemudian anggotanya itu pimpinan unit pengolah, berarti kepala bidang. Oke. Mas Sulis tahun ini akan memusnahkan arsip miliknya bidang A, bidang B, bidang C. Misalnya, maka kepala bidang A, kepala bidang B, kepala bidang C harus masuk di situ sebagai anggota. Padahal ada bidang D, tetapi arsipnya tidak dimusnahkan, tidak akan dinilai. Bidang D dimasukkan menjadi tim apa tidak? Itu.
Menurut Ya. saya, Mas, dimasukkan juga tidak apa-apa. Kan tidak ada larangan. Siapa tahu bidang D nanti juga dapat memberikan masukan. Meskipun arsipnya tidak dinilai. Meskipun arsipnya tidak termasuk dinilai atau diusulkan untuk dimusnahkan. Tapi boleh masuk menjadi anggota. Itu loh. Ya. Justru akan lebih bagus. Karena nanti akan memberikan sumbang saran. Karena bagaimanapun, kepala bidang D ini juga tahu kok sedikit banyak tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang A, bidang B, bidang C. Jadi kalau menurut saya dan pengalaman kami, itu sebaiknya dimasukkan, diikutkan nggak apa-apa. Karena akan memberikan saran, akan memberikan masukan. Itu, itu ya Mas ya. Jadi dibuat itu. Kemudian misalnya, itu clear ya, clear. Ya. Kemudian tahun ini memusnahkan. Nah, ada begini Mas, ada begini. Ada satu perangkat daerah, ya, karena saking banyaknya arsip, setahun itu memusnahkan 2 kali. Semester pertama memusnahkan arsip punyanya bidang A, bidang B, khusus. Misalnya begitu. Semester pertama. Kemudian mengeluarkan SK khusus. Ketuanya sekretaris. Anggotanya hanya melibatkan 2 bidang yang arsipnya akan dimusnahkan. Yang bidang C dan bidang D tidak ikut. Karena nanti akan dibentuk sendiri pemusnahan di semester 2. Ya, akan mengeluarkan SK lagi. Boleh tidak seperti itu? Sangat boleh, hanya tidak efektif. Hanya tidak efektif. Mengapa harus membuat SK 2 kali? Maka sebaiknya SK-nya 1, kemudian anggotanya diperbanyak. Meskipun anggota itu, kepala bidang yang kita masukkan itu, arsipnya tidak termasuk yang kita nilai. Itu ya Mas Yulis ya. Oke, Pak. Itu Pak SK-nya itu berlaku setahun apa ya, Pak ya? Oke, SK itu ini hanya umumnya kita itu kan pertanggungjawaban kegiatan setiap tahun ya Mas ya. Pertanggungjawaban kegiatan. Ya. Maka biasanya ya setahun. Di tempat kami selama ini SK itu setahun. Jadi misalnya panitia penilai arsip ya tahun 2025 itu. Besok tahun 2026 memusnahkan lagi, membentuk SK lagi. Gitu. Itu Mas. Ya, itu Pak apa namanya yang di SK itu Pak? Jabatannya aja apa terus nama sekali nama orangnya, Pak? Baik. SK itu Takutnya kalau pas SK dipindah itu gitu, Pak. nama, jabatan dan nama, apakah cukup jabatan dan sebagainya, itu terkait nanti dikonsultasikan ke Biro Hukum, Mas. Oh. Oke. Jadi SK tim itu kan biasanya nomor ya, nomor, kemudian kolom pertama itu nama itu ya. Kolom pertama nomor, kolom kedua itu nama, Nama. kolom ketiga jabatan. Kan begitu biasanya, Ya. ya. Ataukah kita cukup jabatan saja, namanya tidak. Itu ada plus dan minnya, Mas. Jadi begini, kasusnya yang sering terjadi, ketika SK itu nyebut nama, ketika nanti terjadi mutasi, maka maka harus ada perubahan. Ketika SK itu nyebut nama, kemudian yang bersangkutan itu tiba-tiba mutasi, maka SK itu harus diganti. Oke. Tetapi ketika SK itu tidak menyebut nama, jabatan, ya, jabatan itu aman. Oke. Tapi persoalannya adalah ini penilaian harus dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau jabatan berarti arsiparis. Arsiparis di tempat kami banyak, Mas, ada 15 orang.
Yang masuk menjadi tim penilai hanya 3. Di sana hanya disebutkan arsiparis, kan nggak jelas namanya. Besok seandainya ada kasus, siapa yang bertanggung jawab? Kalau hanya nyebut jabatan saja, itu. Maka terkait dengan ini, Mas, saya sarankan konsultasi ke Biro Hukum atau ke bagian hukum. Karena terkait dengan penyusunan produk hukum, itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di tempat kami, jabatan dan nama. Oh gitu Pak. Ya, di tempat kami itu lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau hanya jabatan, misalnya arsiparis, menjadi pertanyaan, arsiparis yang mana, siapa? Iya. Sekali lagi, ini penilaian arsip, harus jelas. Gitu ya Mas Sulis ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Baik. tapi dikonsultasikan ke Biro Hukum ya Mas ya, sebaiknya bagaimana? Ya Pak. Oke, Oke, itu ya baik Mas ya. Pak Nis. Oke, Permisi dulu. Ya. silakan Mas, silakan minum kopi Mas. Tadi pagi Pak sudah. Oke, baik Baik, Pak Sulis, terima kasih. Pak Rusidi, anak ini ada 2 pertanyaan lain nih Pak. dijawab apa diteruskan ya? Oke, jawab Di, aja, jawab ya, jawab. dijawab Yuk, Pak, betul ini karena dari tadi sebenarnya pertanyaannya Pak. ya, oke. Ini yang pertama dari Ibu Rini nih Pak. Terkait apakah yang boleh melakukan penilaian harus arsiparis dari LKD, apakah arsiparis OPD boleh melakukan penilaian juga seperti itu Pak? Oke, baik. Dari siapa Mas? Ini dari Ibu Rini Pak. Bu? Rini, Ibu Bu Rini. Rini. Bu Rini dari mana ya? Wah, Ibu Rini. Halo Bu Rini. Halo Bu Rini. Baik, baik. Baik Bapak Ibu. Pemusnahan arsip itu menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah. Saya ulangi, penilaian arsip itu menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah untuk arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun. Untuk arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun ke atas, itu yang punya kewajiban adalah LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, sekarang berbicara di perangkat daerah. Setiap perangkat daerah, setiap pencipta arsip punya kewajiban melaksanakan penyusutan, punya kewajiban melaksanakan pemusnahan. Artinya apa? Harus membentuk tim penilai. Maka arsiparis di perangkat daerah juga punya kewenangan melakukan penilaian. Ya, dapat melakukan penilaian, boleh melakukan penilaian. Karena kewajiban. Nah, pertanyaannya adalah ini apa? Ini kami pernah diskusi di channel YouTube saya Arsiparis Berbagi terkait dengan arsiparis. Apakah tim penilai itu di dalamnya harus ada arsiparis? Kalau mengikuti PP 28 harus. Karena sekurang-kurangnya disebutkan ketua merangkap anggota pimpinan unit kearsipan, anggota pimpinan unit pengelola, dan di sana tertulis arsiparis. Pertanyaannya adalah, ketika di perangkat daerah tidak ada arsiparis, bagaimana pelaksanaan penyusutannya? Kalau di Jogja, maka perangkat daerah tersebut minta bantuan personil perangkat daerah lain yang punya arsiparis untuk menjadi tim penilai di instansi kita. Itu di Jogja. Karena memang syaratnya sesuai dengan PP itu harus ada arsiparis.
itu solusi. Itu. Tapi intinya adalah setiap perangkat daerah itu harus membentuk tim penilai. Karena punya kewajiban menilai arsip, punya kewajiban memusnahkan arsip. Itu ya Bapak Ibu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Rini. Baik, itu dari Ibu Rini, Pak. Nah, ini ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Karena kita 10 menit lagi kita cukupkan seperti itu, Pak. Yes. Nah, baik, ini ada pertanyaannya, Pak, dari Ibu Puji, yang mana semisal sebuah perjanjian ataupun keputusan sudah ditetapkan waktu tertentu, berarti itu sudah bisa dimusnahkan ya, Pak. Itu seperti apa? Dan juga sudah bisa dimusnahkan apabila waktunya perjanjiannya atau keputusan sudah berakhir. Kalaupun itu arsip kepegawaian, seperti itu, Pak. Baik. Bapak Ibu, sejak awal saya sampaikan bahwa menilai arsip itu tidak cukup hanya berdasarkan informasi yang tertulis di arsip. Tidak cukup hanya yang tersurat, tetapi kita harus mempertimbangkan yang tersirat. Tuh. Jadi penilaian arsip itu memang unik, memang apa? Memang asik, memang menantang, memang betul-betul pekerjaan intelektual. Sekarang perjanjian. Tidak semua perjanjian itu boleh dimusnahkan. Bapak Ibu kalau pernah mendengar arsip terjaga, perjanjian antar negara itu menjadi arsip terjaga. Arsip terjaga itu pasti arsip permanen. Setiap perjanjian pasti arsip vital. Oke, saya ulangi. Tidak semua perjanjian itu boleh dimusnahkan. Tidak semua dokumen atau arsip tentang perjanjian boleh dimusnahkan. Perjanjian itu arsip vital. Selama perjanjian masih berlangsung, belum selesai. Itu vital. Mengapa vital? Ketika arsip perjanjian itu sampai hilang, dampaknya akan luar biasa. Gitu. Maka itu termasuk arsip vital. Oke. Kemudian perjanjian antar negara, ya, misalnya pemerintah Jogja dengan Korea misalnya, atau pemerintah Indonesia dengan Jepang misalnya, itu perjanjian, tetapi nasib akhirnya tidak boleh dimusnahkan selama-lamanya, meskipun perjanjiannya sudah berakhir. Karena perjanjian antar negara itu termasuk arsip terjaga. Itu. Jadi arsip terjaga itu pasti arsip vital, tetapi arsip vital belum tentu terjaga. Sehingga terkait dengan perjanjian itu, ada yang boleh musnah, ada yang tidak boleh musnah. Yang tidak boleh musnah misalnya arsip perjanjian antar negara. Oke, sekarang misalnya perjanjian. Kita misalnya punya perjanjian dengan bank misalnya. Setelah perjanjian kita selesai, apa masanya 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, setelah itu selesai, itu boleh musnah. Ya, setelah urusan kita dengan bank itu selesai. Kebetulan saya pernah eh, menjadi narasumber ya tentang pengelolaan arsip di perbankan. Jadi dokumen perbankan itu ketika kita ada perjanjian dengan bank sudah selesai, maka dokumen kita yang dari sana itu dimusnahkan. Ya, itu perjanjiannya dimusnahkan. Itu seperti itu, Mbak siapa yang bertanya tadi? Mbak Puji Baik, ya? ini Oke, yang itu. bertanya.
Sekali lagi, ini tergantung perjanjiannya ya Bapak Ibu ya. Tergantung perjanjiannya. Ya, tergantung perjanjiannya. Boleh musnah apa tidak. Ya, jadi kita lihat nilai perjanjiannya juga menjadi pertimbangan. Jadi apa ya? Penilaian itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Bisa jadi meskipun itu perjanjian hanya bukan perjanjian antar negara, tapi nanti kalau nilai perjanjiannya itu agak bagaimana begitu, itu bisa jadi juga nggak boleh musnah. Jadi sekali lagi, penilaian itu unik Bapak Ibu. Penilaian itu unik, banyak sekali pertimbangan. Kan nggih? Bapak Ibu ya. Iya, Mbak Puji Mulyani ya. Siap Pak, kalau arsip kepegawaian keputusan tapi masa berlakunya sudah berakhir Pak, apakah bisa dimusnahkan? Oke. Kalau arsip kepegawaian keputusan tapi masa berlakunya sudah berakhir Pak. Oke. Apa ya? Teknik apa ya? Ini eh, ada nggak Mbak Puji ada Mbak Puji? Halo Mbak Puji. Mbak Puji. Ya Pak, gimana Mbak maksudnya Mbak? iya jadi itu kan aku kan sedang menilai arsip kepegawaian. Oke. Arsipnya itu terkait surat keputusan kontrak itu. Itu kan udah ada beberapa yang sudah berakhir masanya. Apakah itu bisa dimusnahkan? Oke, baik. Mbak Puji dari mana? Saya dari Institut ITB Jatinangor, Pak. Oke, baik. Nah, ini Bu Puji. Yang saya maksudkan kita harus hati-hati dan ketika menilai kita harus banyak pertimbangan. Oke, misalnya kita ngangkat tenaga kontrak ya. Kita ngangkat tenaga kontrak. Kemudian kontrak itu sudah selesai. Kita sudah nggak ada hubungan dan sebagainya. Oke. Boleh musnah, boleh tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena pernah ada kasus. Kasusnya adalah sekian tahun yang lalu, ketika ada kebijakan pemerintah bahwa tenaga kontrak itu bisa melakukan pemberkasan untuk diangkat menjadi pegawai itu, untuk diangkat menjadi pegawai, mereka kebingungan mencari dokumen, mencari bukti bahwa pernah menjadi tenaga kontrak di lembaga ini. Itu. Sehingga bagi mereka yang tidak punya bukti, tidak bisa memberkaskan, mereka kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai pada saat itu. Ya, pada saat itu. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi pegawai. Seperti itu kasusnya. Sehingga di tempat kami, ya, di tempat kami, Bapak Ibu, terkait dengan dokumen seperti itu, meskipun kontraknya sudah selesai, dengan pertimbangan pernah ada kasus seperti itu, kasus yang merugikan itu, maka untuk perjanjian kontrak itu masih kami selamatkan. Itu di tempat kami seperti itu, pertimbangan tim penilai. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian arsip itu sejelimet itu, banyak sekali pertimbangan. Ini SK kontrak. Kalau kita musnahkan, besok bagaimana ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Makanya Bapak Ibu sekali lagi dengan dibentuknya tim, kemudian timnya berasal dari berbagai unsur itu akan meminimalisir kesalahan kita dalam menilai. Oke. Tapi ingat loh Bapak Ibu ya, ingat loh ya. Eh, saya pernah menulis begini. Jangan takut, jangan terlalu takut memusnahkan. Karena kalau terlalu takut, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memusnahkan. Misalnya, ini kalau saya musnahkan, jangan-jangan besok dibutuhkan. Jangan-jangan dicari. Kalau kita selalu berpikiran jangan-jangan, tidak akan pernah memusnahkan. Tetapi juga jangan terlalu berani memusnahkan, karena kita akan kehilangan bukti. Nah, solusinya apa? Di tim penilai, Bapak Ibu. Di tim penilai yang kita bentuk. Oke, itu ya Bapak Ibu ya.
Oke, ini Mbak Puji Mulyani berarti lebih amannya disimpan saja ya Pak ya. Oke. Monggo direnungkan lagi ya Bu ya. Kami hanya menyampaikan bahwa di kami pernah ada kasus seperti itu. Maka terkait dengan apa namanya kontrak-kontrak begitu, karena ini terkait dengan nasib orang, maka masih kami amankan, Ibu ya. Tentunya tidak akan selamanya nanti kami amankan, itu ya. Itu kan bisa dipetani ya, bisa di apa? Bisa dipertimbangkan juga. Oh ini kemarin yang tenaga kontraknya sudah usia sekian. Artinya kalau dia daftar pegawai nggak mungkin lah itu, yaitu boleh dimusnahkan. Jadi pertimbangannya sampai segitu Bapak Ibu ketika kita menilai arsip. Oke, sementara itu ya Mas Sihan ya. Baik, Pak. Ini kita cukupkan gimana, Pak? Atau ada Nah, hal ngikuti kan tadi sedikit yang ingin perjanjiannya disampaikan? dilanjutkan bulan depan. Atau ada hal sedikit yang mau disampaikan kepada para peserta, kepada Bapak Ibu di sini, Pak? Sedikit saja mungkin. Oke, Mas lanjut di slide berikutnya. Oke, baik. Lanjut yuk, yuk terus slide berikutnya. Slide Ini berikutnya. Stop. Nah, ini contoh penilaian. Yuk Bapak Ibu, ini ini contoh penilaian berdasarkan nilai guna. Misalnya, suatu sekolah itu menyelenggarakan lomba antar siswa di sekolah tersebut. Sudah tahun 2013. Sekarang tahun 2025. Nah, kita sebagai tim penilai, misalnya kita apa pegawai di Pora atau pegawai di sekolah tersebut. Arsip tentang penyelenggaraan lomba antar siswa ini jelas mengandung nilai guna administrasi. Oke ya, sepakat ya. Yang kedua, mengandung nilai guna keuangan. Karena bagaimanapun penyelenggaraan lomba pasti pakai anggaran, pakai dana. Oke. Dan mengandung nilai guna hukum. Karena di dalamnya itu nanti pasti dibentuk kepanitiaan. Kemudian ada keputusan hasil lomba. Yang menang kelas berapa, misalnya begitu. Atau yang menang siapa gitu. Tapi ini tidak mengandung nilai guna sekunder. Maka berkas ini bisa musnah ya karena kegiatannya sudah selesai dipertanggungjawabkan. Kan sudah tahun 2013. Sekarang sudah tahun 2025. Ya Bapak Ibu ya. Yuk, yang kedua. Misalnya pemilihan ketua OSIS mengandung nilai guna administrasi jelas. Mengandung nilai guna keuangan ya karena pakai anggaran. Mengandung nilai guna hukum ya dan mengandung nilai guna kebuktian. Terkait dengan apa? Terkait dengan orang, terkait dengan tokoh. Bagaimanapun yang namanya ketua OSIS, itu ya, ketua OSIS dia adalah orang nomor satu di lingkungan sekolah tersebut, ya, orang nomor satu terkait dengan kesiswaan. Maka laporan penetapan atau SK pengangkatan ketua OSIS menjadi arsip permanen, tidak boleh musnah. Sedangkan berkas-berkas yang lain boleh musnah. Ya Bapak Ibu ya, ini sekedar gambaran ketika kita menilai arsip itu memang tidak mudah. Ini pekerjaan intelektual, maka agar penilaiannya akurat, solusinya apa? Bentuk tim penilai dan tim penilainya itu harus apa ya, betul-betul memiliki kemampuan sesuai yang kita harapkan bersama. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. baik. Terima Semoga kasih, Pak bermanfaat Rusdi. dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya ini di bulan suci Ramadan itu banyak kesalahannya kami minta maaf. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk berbagi untuk berdiskusi. Terima kasih Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusidi yang telah menyampaikan materinya di pagi hingga siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri pada sesi webinar JAS ke-8 ke-9 ini, kita foto bersama untuk mendokumentasikan acara pada pagi hingga siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka kamera atau menyalakan kameranya terlebih dahulu.
untuk kami dokumentasikan. Oke, kami tunggu. Baik, dari yang lain, mari. Oke, dari oke. Oke, baik. Saya mulai. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas lainnya? 1, 2, 3. Salam arsip, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada siang hari ini, terima kasih telah mengikuti webinar JAS yang kami selenggarakan. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kami untuk informasi-informasi selanjutnya. Saya Syahan Maulana mengakhiri sesi webinar JAS ke-9 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya Bapak Ibu ya, izin untuk live. kasih, Mas. Ditunggu materinya. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yan atau Mas Rosidi Bu?